Bertemu lagi dengan Renungan Padinan GKJ Purwantoro, Kamis 8 Agustus 2024. Disiapkan oleh Sutresno dari Pepantan Randusari. Selamat mendengarkan. Bacaan hari ini Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ayat yang dibaca Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan. Haleluya, amin. Judul renungan hari ini, teladan. Bacaan hari ini menceritakan bagaimana ada orang yang bernama Sakeus. Dia adalah kepala pemungut cukai yang kaya. Sakeus mendengar kabar kalau Yesus akan lewat di situ. Dia ingin melihat Yesus. Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Lalu berlarilah dia memanjat pohon ara yang bawahnya akan dilewati Yesus. Dan ada tertulis, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lukas 19 ayat 5. Sakeus menerima hal itu dengan sukacita. Tetapi orang banyak yang ada di situ bersungut-sungut, bahkan berkata, dia akan menumpang di rumahnya orang berdosa. Sakeus menindaklanjuti sukacitanya dengan mengambil keputusan. Setengah kekayaan dari miliknya akan dibagikan kepada orang miskin, dan sekiranya dia memeras, dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Saudara yang terkasih, kita menjadi pengikut Kristus, sudah seharusnya Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber pengajaran di dalam laku kehidupan kita. Bagi Tuhan Yesus yang mau melihat Sakeus bertegur sapa, bahkan dia mau menumpang di rumah dia, dan hal itu membawa perubahan, bahkan pertobatan. Begitulah seharusnya hidup kita, mau mengampuni, tidak menghakimi, dan semoga karena itu pun juga membawa sebuah pertobatan. Jadi, bila di lingkungan tempat kita tinggal ada yang tidak baik, harus dijauhi, apalagi disingkirkan, maka sikap kita jangan ikut-ikutan. Ikutilah teladan Yesus yang bisa membaur, bahkan bisa membuat orang tersebut sadar akan tidak baiknya dan akhirnya membawa pertobatan. Janganlah kita suka menghakimi dan malah menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Semoga melalui kehidupan saya dan saudara, Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarkanlah Engkau sendiri yang menjadi sumber teladan dalam kehidupan kami, dan Engkau sendiri akan menguatkan kami untuk melalui kehidupan kami. Biarkanlah nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan. Bahkan bila Engkau boleh berkenan, biarkanlah melalui kehidupan kami ada orang-orang yang boleh bertobat, dan di sana boleh mengagungkan akan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.
dan mohon penyertaan-Mu. Haleluya. Amin.